Hai pengguna kuota, kali ini Mimin akan melanjutkan film Kakegurui Live Action, season yang kedua. Dan film ini masih lanjutan dari season pertamanya. Jadi buat kalian yang belum nonton season 1, bisa klik link di bawah. Sekarang mari kita buka videonya. Film diawali dengan keresahan anggota OSIS, akan kehadiran Yumeko. Karena jika anggota OSIS yang jabatannya semakin tinggi dikalahkan, maka kepemimpinan OSIS akan hancur. Selain itu Yumeko juga punya hak resmi untuk melawan siapapun dari anggota OSIS. Sementara itu, Yumeko tampak begitu tidak bersemangat, karena sudah lama tidak berjudi. Kita kembali pada para OSIS, yang sedang membicarakan Yumeko. Karena bisa saja yang ditantang berjudi adalah si ketua OSIS. Dan Manyuda pun telah mempersiapkan satu orang untuk mencegah Yumeko. Orang itu adalah Yumemi, yang juga adalah anggota OSIS, dan juga seorang idol. Dan tampaknya, Suzui adalah fans dari Yumemi. Yumemi sedang mengadakan konser di sekolah. Dan tampak fans klubnya sangat menyukai Yumemi. Yumemi pun tampak menyapa mereka semua dengan ramah, bahkan berjabat tangan dengan mereka. Tapi sebenarnya, dia sangat membenci para fansnya yang dianggap kotor. Kemudian datanglah Manyuda ke ruangan Yumemi, untuk mengingatkan perjudiannya dengan Yumeko. Di dalam kelas, Suzui sedang menonton rekaman konser Yumemi secara diam-diam. Kemudian Saotome datang, disusul oleh Yumeko yang sikapnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Kemudian datanglah Sumeragi membawakan Yumeko sesuatu. Dan ternyata, Sumeragi ingin bergabung dengan Yumeko dan lainnya, agar jika saat Yumeko menjadi OSIS, Sumeragi bisa diangkat menjadi anggotanya. Yumeko pun langsung menerima Sumeragi bergabung dengan kelompoknya. Dan ternyata, Yumeko telah menemukan suatu alat perekam, dan juga surat fans dari Yumemi di dalam lokernya. Dan itulah kenapa, Yumeko tampak sedikit lebih ceria dibanding sebelumnya. Karena Yumeko tahu, jika itu adalah rencana seseorang untuk membuatnya berjudi dengan Yumemi. Yumeko pun mendatangi Yumemi, dan mulai berbincang dengan Yumemi. Yumeko pun langsung pada intinya. Karena Yumeko tahu sifat Yumemi yang sebenarnya. Yumemi pun mengakui bahwa dia sangat tidak suka dengan fansnya, yang selalu berkeringat saat berjabat tangan dengan Yumemi. Dan semua pernyataan Yumemi telah direkam oleh Yumeko. Jadi, saat Yumeko diperiksa oleh pengawal atau manajer Yumemi, Yumeko sudah memasukkan alat perekam ke dalam saku pengawalnya. Dan rekaman itu, akan menjadi taruhan untuk perjudian kali ini. Tapi bukan hanya itu, jika Yumeko kalah, maka Yumeko akan dijual ke sebuah situs gelap oleh Yumemi. Setelah semua sepakat, perjudian pun dimulai. Namun kali ini perjudian dilakukan di atas panggung. Dan tampak Sumeragi, Saotome, dan Suzui juga datang ke sana. Yang seharusnya tiket yang dibeli oleh Sumeragi adalah untuk Yumeko, tapi diberikan pada Saotome. Pertandingan kali ini adalah, membuat 3 icon yang akan menjadi garis. Bisa ke arah mana saja, asal bukan zigzag. Dan icon akan ditentukan oleh setiap kategori, yang mereka menangkan. Pemilihan kategori, akan dilakukan menggunakan dadu. Intinya, ini adalah permainan dalam permainan. Permainan pertama, adalah adu bernyanyi. Tentu saja di permainan ini Yumemi akan unggul, karena dia adalah seorang idol.
Tapi ternyata, Yumeko pun punya suara sangat lembut. Hingga Suzui dan lainnya pun tidak menyangka akan hal itu. Dan pada akhirnya, Yumeko lah yang menang dalam pertandingan pertama. Pertandingan pun terus berjalan, dan diungguli oleh Yumemi, yang memiliki kesempatan untuk membuat garis lurus dengan satu icon lagi. Tapi, Yumemi sedang merencanakan hal lain, yaitu pertandingan berikutnya adalah menebak bulan lahir dari para fansnya. Dan kali ini, Yumemi akan membiarkan Yumeko menang, hingga tiba permainan terakhirnya. Dan tentunya, dari awal hingga saat ini, semua adalah rencana Yumemi, agar terlihat begitu peduli pada fansnya, karena Yumemi sudah menghafal semua bulan lahir para fans yang ada di sana. Tapi tentu saja Yumeko tahu tentang hal itu. Dan saat penentuan nomor berapa yang akan ditebak bulan lahirnya, Saotome lah yang terpilih. Dan tentu saja, Yumemi jelas tidak tahu bulan kelahiran Saotome. Dan inilah alasan kenapa Saotome diundang oleh Yumeko, dan diberi tiket. Kemudian, Yumeko dan Yumemi pun menulis jawaban mereka. Yumeko menjawab bulan 6, dan Yumemi menjawab bulan 9. Dan ternyata, yang benar adalah bulan 4. Dan karena Yumeko lah yang paling mendekati, maka kemenangan jatuh pada Yumeko. Sebenarnya, Yumeko sendiri pun tidak tahu bulan lahir Saotome. Tapi bulan 6 adalah bulan pertengahan, jadi kemungkinan mendekati jawaban benar akan lebih besar. Sesuai kesepakatan, rekaman suara itu pun disiarkan di panggung itu, dan telah disetujui oleh Yumemi. Para fans pun sangat kecewa dengan semua pengakuan Yumemi. Yumemi pun meminta maaf pada mereka semua. Tapi kemudian, para fans pun tidak peduli dengan hal itu. Mereka tetap menyukai Yumemi apapun yang terjadi. Yumemi pun terharu, dan kemudian bernyanyi bersama dengan Yumeko. Kemudian Yumeko pun mengungkapkan, bahwa permainan ini telah diatur oleh seseorang. Dan singkat cerita, Yumemi pun mengakui hal yang sama, yaitu pelakunya adalah Manyuda. Kemudian Manyuda pun diminta untuk naik ke atas panggung. Dan sebenarnya, Manyuda sudah tahu jika Yumemi akan kalah melawan Yumeko. Dan saat itulah, reputasi OSIS akan hancur dan ketua OSIS lah yang akan bertanggung jawab. Jadi maksudnya adalah, Manyuda ingin merebut posisi ketua OSIS. Setelah naik ke atas panggung, Manyuda pun menyangkal bahwa semua ini adalah perbuatannya. Dan justru menuduh Yumeko sedang melawan OSIS. Yumeko pun langsung menantang Manyuda untuk berjudi, tapi Manyuda menolak. Kemudian Yumeko pun menggunakan hak resminya untuk melawan Manyuda, dan tentu saja hal itu tidak bisa ditolak. Dan kesepakatan terjadi, saat wakil OSIS mengajukan diri sebagai bandar. Permainan kali ini adalah, kartu kuat, dan kartu lemah. Jika seorang menaruh uang lebih banyak dalam taruhan, maka orang itu berhak memilih kartu kuat, atau kartu lemah yang akan menang. Jadi, kartu lemah pun bisa menang jika taruhan melebihi lawan.
Pertandingan pertama dimenangkan oleh Yumeko, karena Yumeko punya satu kartu yang lebih besar dari Manyuda. Ronde kedua, Yumeko bertaruh semua chip miliknya, tapi Manyuda mengungguli jumlah milik Yumeko. Akhirnya Manyuda punya hak pilih, dan memenangkan pertandingan. Dan tentu saja ini adalah rencana Yumeko. Yumeko pun memanggil Sumeragi, dan meminjam modal. Awalnya Sumeragi tampak bimbang dengan keputusannya, tapi mengingat dia telah direndahkan oleh Manyuda, Sumeragi pun menjadi kesal, dan meminta tambah 100 chip untuk Yumeko. Pertandingan pun berlanjut, dan tampak Sumeragi berlomba untuk mendapatkan hak pilih. Dan tentu saja, uang milik OSIS tidaklah terbatas. Dan jalan satu-satunya untuk mengalahkan Manyuda adalah membuat Manyuda mempertaruhkan kehidupannya dalam taruhan. Sampai saat Sumeragi mencapai batas kemampuannya, Yumeko pun memprovokasi Sumeragi agar mempertaruhkan hidupnya. Dan inilah alasan kenapa Yumeko menerima Sumeragi bergabung dalam kelompoknya. Bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk menunjukkan bahwa Sumeragi pantas menunjukkan kemampuannya. Sumeragi yang sudah dendam pada Manyuda, dia pun menggigit kukunya hingga terlepas, sebagai lambang mempertaruhkan hidupnya dalam perjudian ini. Manyuda pun menyangkal bahwa hal itu akan diterima. Tapi sang bandar ternyata memperbolehkan hal itu, karena Sumeragi adalah pewaris dari harta keluarganya. Dan ternyata, yang menjadi bandar adalah ketua OSIS itu sendiri. Jadi dia bebas menentukan harga dari kehidupan seseorang. Manyuda pun tampak kesal, dan mulai berkata-kata, bahwa dia akan merebut tahta milik ketua OSIS. Dan akhirnya Manyuda pun ikut mempertaruhkan kehidupannya dalam pertandingan. Ketua OSIS pun menghargai kehidupan Manyuda, dan membuat Manyuda unggul dalam hak pilih. Pada puncaknya, Manyuda memiliki kartu besar, dan segera membukanya. Sumeragi pun menangis histeris melihat itu. Kemudian giliran Yumeko membuka kartunya, dan ternyata kartu Yumeko lebih besar dari kartu milik Manyuda. Sumeragi pun merubah tangisannya menjadi tawa kemenangan. Karena dia sudah tahu kartu Yumeko adalah kartu besar, dan tambah yakin saat Manyuda menunjukkan kartunya. Manyuda pun tidak bisa menyangkal kekalahannya. Dan pada akhirnya, Manyuda pun dipecat dan stroke. Setelah semua usai, Sumeragi memberi penghormatan kepada Manyuda. Lalu di akhir film, tampak Yumeko sedang berbincang dengan ketua OSIS. Di sepanjang film ini, ada banyak spoiler tentang sekelompok orang berbaju putih. Siapakah mereka? Kita akan cari tahu di Kakegurui versi live action movie, yang akan kita bahas di video selanjutnya.